Jemaat Tuhan yang terkasih, bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti AMD. Saya berdoa setiap kita dalam keadaan yang sehat, bersuka cita, dan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Saudara, kita memasuki libur yang panjang. Saya berdoa dalam libur panjang ini kita boleh sama-sama menjaga kesehatan kita, menjaga hati kita, menjaga kehidupan kita, sehingga kita tetap walaupun berlibur dalam sukacita libur panjang ini, tapi hati kita tetap terpaut pada Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan ini yang terus mengawal kehidupan kita, menguatkan hidup kita, menjadikan hidup kita terus ada dalam jalan Tuhan. Kita akan mengawali AMD kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami ucap syukur. Pagi hari ini Tuhan boleh menyertai istirahat kami. Tuhan boleh terus memberikan kami cinta kasih, anugerah, kasih yang terus ada dalam kehidupan setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena punya Tuhan yang sungguh baik seperti Engkau. Pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga setiap firman yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan, semuanya boleh turut dengan kehendak Tuhan. Semuanya boleh menjadi kekuatan yang baru untuk kehidupan kami. Kau berkati setiap kami, jamah hati kami, Roh Kudus tolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari iman Henokh. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana seorang Henokh beriman kepada Tuhan dan pada akhirnya mendatangkan sesuatu yang baik bagi kehidupan Henokh. Kita akan melandasi firman Tuhan kita dalam Ibrani 11 ayat yang ke-5 hingga ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-5 hingga ke-6 dikatakan demikian. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, untuk lebih jelasnya, saya rindu untuk kita bersama-sama membaca Kejadian 5 ayat yang ke-21 hingga ke-24. Kejadian 5 ayat yang ke-21 hingga ke-24 dikatakan demikian, saudara. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, ketika kita bersama-sama merenungkan tentang Henokh, kita bersama-sama mengetahui bahwa Henokh mendapatkan kemenangan dari Allah. Kemenangan dalam bentuk apa? Ia dipermuliakan oleh Allah, terangkat. Dan saudara, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Yang menyebabkan hal ini terjadi adalah dikatakan iman Henokh membuat Henokh terangkat, dan iman ini didasarkan kepada perkenanan Allah kepada hidup Henokh. Perkenanan Allah dalam bentuk apa? Perkenanan Allah ketika melihat Henokh sebagai orang yang sangat intim, sangat dekat dengan Allah. Dan saudara, tahukah saudara bahwa selama hidup Henokh, dalam kesaksian di dalam Alkitab yang sudah kita baca sama-sama, kita menemukan
bahwa kehidupannya bahkan bukan hanya 1-2 tahun, tetapi 300 tahun, bahkan lebih daripada itu, kehidupan Henokh hanya untuk bergaul dengan Allah. Apakah artinya Henokh ini hanya berdoa dan berdoa, tidak bersosialisasi ataupun berkeluarga? Tidak, saudara. Tetapi ia tetap berkeluarga, ia tetap punya anak, punya cucu, dan melakukan kegiatan yang lain. Tetapi sepanjang nafas kehidupannya, setiap tarikan nafas, ia bergaul dengan Allah. Setiap apapun yang dilakukan, dia bergaul dengan Allah. Artinya, apapun yang dia lakukan, ia terus meminta perkenanan Tuhan. Sehingga perkenanan Tuhan itu turun atas kehidupannya. Sehingga perkenanan Tuhan itu ada dalam hidupnya. Dan saudara, apa yang membuat perkenanan Tuhan itu turun? Kehidupan Henokh sendiri. Kehidupan yang mau terus intim, yang mau terus bergaul dengan Tuhan. Yang hidupnya terus dalam rancangan tangan Tuhan, terus dalam pemeliharaan Tuhan, terus ada bersama-sama dengan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Lalu Henokh mendapat perkenanan Tuhan dan dia mendapatkan kemenangan, yaitu ia diangkat oleh Tuhan. Saudara, ketika kita merenungkan hidup ini, ketika kita bersama-sama melihat hidup kita, sudahkah hidup kita ada dalam pergaulan dengan Tuhan yang sangat intim? Atau hidup kita masih menjadi hidup yang untuk berdoa secara intim dengan Tuhan, berbicara secara face to face dengan Tuhan, kita masih bergumul soal waktu. Dan pagi hari ini dari Henokh kita belajar, saudara, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita, aktivitas kita, kita juga mampu seharusnya untuk bergaul dengan Tuhan, untuk terus melibatkan Tuhan. Setiap apapun yang kita kerjakan dengan minta pengurapan yang daripada Tuhan. Setiap apapun yang kita harus pilih, kita libatkan Tuhan untuk boleh bersama-sama memilih, menunjukkan jalan yang terbaik. Dan dari situ, saudara, ketika saudara sudah meminta terus-menerus perkenanan Tuhan, maka perkenanan Tuhan itu akan turun dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau perkenanan Tuhan itu turun atas kehidupan setiap kita, apapun yang ada di depan kita, pasti kita akan memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan itu, saudara, bisa kita sama-sama rasakan nikmatnya, bisa kita sama-sama lihat kemenangannya kalau kita sudah bisa dalam hidup meminta perkenanan Tuhan senantiasa dan perkenanannya turun atas setiap kita. Kalau kita masih dalam pergumulan-pergumulan kita dan kita tidak tahu harus pergi kemana, tidak tahu harus lari kemana, harus bercerita kemana, harus mencari pertolongan kemana, maka jawabannya, carilah, mintalah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menolong saudara. Hari ini belajar dari Henokh, kita belajar bahwa iman yang dekat dengan Tuhan, iman yang senantiasa bergaul dengan Tuhan, iman yang terus mau meminta perkenanan Tuhan, akan mendatangkan perkenanan Tuhan untuk kehidupan kita. Akan mendatangkan kemenangan bagi kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, saya mengajak saudara untuk sama-sama pagi hari ini, mari jadi pribadi-pribadi, jadi orang-orang yang bukan hanya orang Kristen, tetapi orang Kristen yang hidupnya terus bergaul dengan Tuhan. Orang Kristen yang hidupnya dekat dengan Tuhan.
Orang Kristen yang setiap nafas kehidupannya adalah nafas yang terus memuliakan Tuhan. Setiap nafas kehidupannya adalah nafas yang terus mau tertaut dengan Tuhan. Yang dalam apapun yang dikerjakan, meminta Tuhan hadir. Apapun yang diperbuat, merasakan hadirat Tuhan. Itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari Henokh. Dan saya berdoa saudara, setiap kita juga punya iman yang dekat seperti imannya Henokh kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, pagi hari ini mari lihat kehidupan kita. Mari lihat kehidupan doa kita. Mari lihat kehidupan hari-hari kita. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita perbuat? Berapa jam kita berdoa secara face to face kepada Tuhan? Berapa jam kita punya waktu untuk baca firman? Berapa jam kita punya waktu untuk pergi bersekutu ke gereja? Berapa jam kita punya waktu untuk melihat, bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Dan saya berdoa, waktu-waktu itu kalau kita jumlah dalam satu hari, seharusnya lebih banyak daripada waktu kita bekerja, waktu kita beristirahat, waktu kita hangout dengan teman. Karena apa saudara? Karena dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, dalam hangout kita, bahkan dalam istirahat kita tetap bisa bergaul dengan Tuhan. Setiap apapun yang kita kerjakan, minta Tuhan hadir, dan Tuhan pasti akan hadir. Dan di situ saudara, kita bisa bersama-sama bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tidak lagi terasa jauh, tetapi terasa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan setiap kita. Mari kita bersama-sama refleksikan ini, iman ini saudara. Saya percaya dan saya berdoa setiap kita sama-sama akan merasakan kemenangan itu kalau perkenanan Tuhan sudah turun atas setiap kehidupan kita. Sama seperti Henokh yang diberi kemenangan oleh Tuhan atas kehidupannya yang dekat dengan Tuhan, maka kita juga bisa mendapat kemenangan kalau hidup kita juga sudah dekat dengan Tuhan. Kita akan akhiri AMD kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami belajar bagaimana Henokh dengan imannya Tuhan beri kemenangan. Ajarkan kami juga Tuhan punya iman yang mau terus dekat dengan Engkau sama seperti iman Henokh. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh terus intim dengan Engkau. Setiap apapun yang kami kerjakan, kami boleh melibatkan Engkau. Kami boleh terus meminta pertolongan Engkau. Kami boleh terus meminta hadirat-Mu menyertai kami. Sehingga kami tidak merasa jauh lagi Tuhan. Tapi iman itu yang membuat kami terus dekat dengan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari lepas hari, Tuhan terus beserta dengan kami. Sehingga 24 jam, bahkan lebih daripada itu, dalam setiap harinya, kami tahu bahwa Tuhan dekat dalam hidup kami. Dan kami boleh dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami berdoa untuk pekerjaan kami, untuk rumah tangga kami, untuk setiap relasi kami, untuk gereja kami. Kami minta Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan turun atas setiap apapun yang kami kerjakan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam berkomunitas, Tuhan hadir. Sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Ada masa depan yang cerah yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Dan kami percaya Tuhan selalu akan memberikan kami kemenangan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap apapun yang terjadi dalam bangsa kami Indonesia. Kami mau menyerahkan
seluruhnya dalam tangan Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap kami yang mungkin akan berlibur melalui perjalanan pulang ke tempat kami masing-masing ataupun berlibur ke tempat lain. Tuhan yang terus jagai kami, sertai kami, sehingga kami boleh kembali lagi ke Serpong dengan selamat, dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Dan kami percaya ada anugerah-Mu, ada kasih-Mu, ada damai sejahtera-Mu yang terus akan turun untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera terus menyertai kami dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita boleh bersama-sama belajar dari iman Henokh. Iman yang terus dekat dengan Tuhan dan ia memperoleh kemenangan. Oleh karena itu, mari saudara punya iman yang terus mau dekat dengan Tuhan. Sehingga apapun yang boleh kita kerjakan, kita libatkan Tuhan. Keseharian kita libatkan Tuhan. Sehingga Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kita, dekat, dan kita memperoleh perkenanan Tuhan. Selamat berlibur saudara, bagi saudara yang berlibur panjang, dan selamat weekend bagi setiap kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan terus mengurapi kita apapun yang kita kerjakan. Tuhan memberkati saudara, you are blessed.